Bangkit dari kekalahan, Persebaya Surabaya optimis tinggi untuk menang hadapi Persita Tangerang. Bajul Ijo semakin kaya, sponsor Persebaya bertambah, kesempatan rekrut pemain asing lagi. Target anniversary ke-100, Chandra Wahyudi beberkan rencana menuju 1 abad Persebaya. Dari pujian menjadi kritikan, pelatih Persebaya yang meyakinkan di pramusim kini dipertanyakan kualitasnya. Persebaya bangkit, optimis hadapi Persita. Kekalahan pahit dari PSIM Yogyakarta di laga pembuka Super League 2025-2026 menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga bagi Persebaya Surabaya. Namun, tim berjuluk Bajul Ijo ini tak mau larut dalam kekecewaan. Mereka langsung tancap gas, mempersiapkan diri secara intensif untuk menatap laga tandang di pekan kedua melawan Persita Tangerang pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Pelatih Eduardo Perez Moran memimpin langsung sesi latihan untuk membenahi kekurangan tim. Salah satu sorotan utama adalah masalah penyelesaian akhir. Insting mencetak gol para penyerang, termasuk pemain asing baru Mihailo Provic, menjadi fokus utama yang diasah dalam latihan. Provic sendiri memiliki beberapa peluang bersih, dan suporter berharap ketajamannya akan semakin terasah di laga-laga berikutnya. Sponsor bertambah, siap datangkan pemain asing lagi. Persebaya menjalin kerja sama strategis dengan produk herbal cair, yakni Antangin. Produk ini merupakan official partner Persebaya pada 2017. Pada kompetisi Super League musim ini, mereka memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan Bajul Ijo. Dengan adanya tambahan dukungan dari para mitra ini, sangat berarti bagi Persebaya Surabaya dalam mewujudkan ambisinya. Dengan adanya tambahan sponsor lagi, berarti financial club semakin bertambah. Dengan itu, besar kemungkinan Persebaya bakal menambah pemain asing lagi. Persebaya berterima kasih karena target besar menjelang 100 tahun ini mendapatkan support dari teman-teman partner. Ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Menurut Dulur Bonek, layakkah Persebaya mendatangkan pemain asing lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Target juara sebelum anniversary ke 100 tahun. Persebaya kurang 2 tahun lagi genap berusia 100 tahun, tepatnya pada 2027 mendatang. Menjelang seabad usia Bajul Ijo, manajemen mulai sekarang telah melakukan sejumlah persiapan. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi membeberkan, pihaknya telah memetakan apa saja target yang hendak direalisasikan Bajul Ijo menuju usia 100 tahun. Persebaya punya target-target besar yang harus kami capai, mulai dari segi prestasi hingga sisi lainnya, kata Chandra Wahyudi di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Jumat, 8 Agustus 2025 lalu. Senada dengan Chandra Wahyudi, CEO Persebaya, Azrul Ananda memiliki target tersendiri menjelang usia 100 tahun Bajul Ijo. Target besar Persebaya menuju usia 100 tahun, itu tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa hadirnya dukungan sponsor. Penilaian buruk Bonek terhadap Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu kini jadi sorotan, dengan banyak yang menilai strategi yang ia terapkan kurang tajam di lini depan, dan justru membuat pemain kesulitan memanfaatkan momentum. Bagi sebagian pendukung, ini bukan sekadar hasil buruk, melainkan sinyal bahwa ada masalah mendasar dalam pendekatan taktik yang perlu segera dibenahi. Eduardo Perez Moran sempat menunjukkan keyakinan tinggi menatap musim baru. Meski hasil pramusim Persebaya belum sepenuhnya memuaskan, 2 kemenangan dan 1 imbang dari 3 laga pelatih asal Spanyol itu menilai performa tim terus menunjukkan perkembangan positif. Kegagalan Persebaya Surabaya memaksimalkan peluang di pertandingan pertama mengundang beragam komentar dari publik, mulai dari rasa kecewa hingga kritik tajam untuk Eduardo Perez Moran. Alasan Perez tak mainkan Leo Lelis. Pelatih Persebaya,
Eduardo Perez memberi penjelasan terkait tidak ada nama Leo Lelis saat timnya kalah 0,1 dari PSIM Yogyakarta. Padahal, kehadiran Leo Lelis diharapkan menjadi tembok kokoh pertahanan Persebaya pada laga pekan pertama Super League 2025-2026 ini. Leo Lelis baru didatangkan Persebaya, menjadi pelengkap. Ia menjadi pemain asing ke-9 Persebaya musim 2025-2026 ini. Leo Lelis tiba 3 hari yang lalu, dan sekarang dia mulai berlatih bersama tim, kata Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu belum bisa memastikan apakah Leo Lelis sudah bisa dimainkan laga kedua saat menyambangi kandang Persita Tangerang, Sabtu 16 Agustus 2025 mendatang di Indomilk Arena. Eduardo Perez mengaku timnya belum sempurna. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, memilih tak terlalu banyak beralasan terkait hasil yang didapat di kandang sendiri kemarin. Pelatih asal Spanyol itu dengan terang-terangan menyebut Persebaya masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Eduardo Perez selalu menegaskan siap melakukan evaluasi untuk bisa membawa Persebaya bangkit. Banyak hal yang perlu kami tingkatkan. Dan di sepak bola, Anda tahu, kami tidak punya waktu banyak untuk beralasan. Hanya harus terus berjuang, dan terus berjuang, kata Perez. Menurutmu gimana dulur bonek dengan tekad Eduardo Perez di pertandingan selanjutnya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Bruno Moreira tak mau larut dari kekalahan. Kapten Persebaya Bruno Moreira pun kecewa atas kekalahan timnya ini saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Terlebih kekalahan dari tim promosi juga dipermalukan di depan pendukungnya sendiri. Secara keseluruhan kami telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang positif. Sayangnya kami tidak bisa melakukannya di depan para pendukung kami di kandang sendiri, kata Bruno Moreira. Kami tahu bahwa pertandingan ini sangat penting untuk memberikan langkah awal yang positif, tetapi kami tidak bisa melakukannya, tambah pemain asal Brasil itu. Bruno Moreira tidak mau terlalu lama meratapi kekalahan. Juga tidak terlalu fokus mencari alasan kekalahan. Memilih fokus membenahi tim, agar bisa bangkit laga kedua saat menyambangi kandang Persita Tangerang. Sabtu 16 Agustus 2025 mendatang di Indomilk Arena. Dua pemain ini dapatkan rating terburuk. Persebaya Surabaya harus kembali mengasah penyelesaian akhir dan meningkatkan konsentrasi hingga menit terakhir. Gol Fidal di injury time membuktikan fokus penuh selama 90 menit tambahan waktu adalah harga mati. Para penggawa Persebaya Surabaya dituntut untuk bangkit dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Dukungan bonek yang selalu penuh di stadion harus dibayar dengan performa yang pantas dibanggakan. Di pertandingan saat menghadapi PSIM kemarin terdapat dua pemain dengan rating terendah. Dua pemain tersebut adalah Dime Dimove dan Kadek Raditya. Kedua pemain ini menang dinilai bonek tidak dalam performa terbaiknya. Apalagi Kadek saat dimasukkan permainan lini tengah Persebaya semakin tidak tertata. Semoga di pertandingan ke depan mampu berubah dan meraih kemenangan.